warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dari PSIF yang saya banggakan, para pembicara yang saya hormati, Prof. Haji Azra, Mas Muarif dan Dr. Azhar Ibrahim. Alhamdulillah kita telah mendengar banyak hal dari ketiga pemaparan tadi, dan beberapa hal ingin saya sampaikan dalam kaitan ini adalah berkaitan dengan ideologi ya. Tapi sebelum ke situ saya terkesan dengan semua pemaparan tadi itu yang sebenarnya menggarisbawahi satu hal tentang istilahnya dalam bahasa itu versatile ya, itu multitalentanya Buya Hamka ini. Tentang sejarah yang disampaikan oleh Mas Muarif tadi misalnya, saya kira ini menjadi penting sekali, terutama dalam konteks Muhammadiyah. Mungkin juga tidak banyak yang menyadari, terutama dari generasi-generasi muda, bahwa Buya Hamka itu sebenarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Muhammadiyah. Nah, ini karena juga sebagian orang dengan perkembangan zaman sekarang ini barangkali juga tidak melihat sejarah itu penting. Nah, gitu. Nah, saya kira yang didalami Mas Muarif itu juga awal-awal dulu juga tidak banyak orang melirik itu, dan mungkin dianggap barang yang nggak penting gitu. Tapi saya ingin mengutip seorang penulis sejarah dalam sebuah kitab Asy-Syifa fi Tarikhil Khulafa, Ibrahim Al-Quraibi. Dia memberikan satu gambaran tentang pentingnya sejarah itu adalah karena di tangan para sejarawan ini lalu aneka ragam kesimpang siuran masa lalu bisa kita tangani. Misalnya ada cerita tentang surat palsu Yahudi. Jadi kaum Yahudi pada suatu ketika mengedarkan surat palsu yang berisi tentang bahwa mereka dibebaskan untuk membayar jizyah. Mereka itu adalah Yahudi Khaybar. Nah, penguasa dinasti Abbasiyah pada saat menerima surat itu lalu berpikir ini mesti diajukan kepada ahli sejarah. Maka dipanggillah seorang ahli sejarah yang bernama Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi. Nah, dan Abu Bakar Al-Baghdadi mengatakan bahwa surat itu terkonfirmasi palsu. Nah, gitu. Dari mana dia mengetahui kepalsuan? Salah satunya adalah karena di surat itu disebutkan Muawiyah dan Sa'ad ibn Mu'ad sebagai saksi, sementara Ali bin Abi Thalib sebagai penulis. Padahal menurut data yang dimiliki oleh Al-Baghdadi tadi itu, Muawiyah masuk Islam pada abad ke-8 Hijriah, tahun 8 Hijriah, dan penaklukan Khaybar, suku Khaybar yang tadi mengklaim tidak membayar jizyah itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Artinya tidak mungkin Muawiyah menjadi saksi, dan juga yang lebih data yang lebih telah adalah disampaikan Sa'ad bin Mu'ad meninggal pada tahun 5 Hijriah. Dari situlah lalu diketahui surat ini palsu. Nah, ini menurut saya contoh kecil saja tentang bagaimana pentingnya sejarah itu dalam kehidupan manusia, yang bagi sebagian orang memang dianggap tidak terlalu penting. Gitu. Ya, kita tahu ya, dalam konteks kehidupan ilmiah itu ada kelompok-kelompok yang secara ekosektoral memandang ilmu lain sebagai tidak terlalu penting, dan ilmu yang ditekuni sendiri sebagai lebih penting dari yang lain. Saya kira tidak bisa. Nah, Mas Muarif telah membuka mata kita semuanya tentang pentingnya mengetahui data-data itu untuk ya melakukan banyak hal lah, terutama berkaitan dengan mengungkap kebenaran sejarah. Sementara kalau kita mengikuti paparan Prof. Azra tadi, saya lalu ingin menghubungkan aktivisme politik Buya Hamka tadi itu dengan satu topik yang sebenarnya saya geluti sebagai bagian dari academic concern saya, adalah berkaitan dengan kontestasi ideologi. Nah, tentu karena membaca karya Buya Hamka itu demikian kompleks, kita harus melakukan memilih fokus atau lokus penelitian, dan lalu saya menemukan satu buku yang saya jadikan sebagai basis analisis di dalam presentasi pagi hari ini, yaitu sebuah buku berjudul
Revolusi Agama Menuju Negara yang terbit pada tahun 1946. Berarti baru 1 tahun dari Indonesia merdeka. Nah, kalau kita membaca istilah revolusi, mungkin pikiran kita juga bergerak pada makna yang bermacam-macam. Tetapi pada umumnya barangkali kita menganggap revolusi itu adalah sebuah perubahan yang radikal dan secara cepat gitu. Tetapi saya menemukan dari berbagai macam penjelasan atau penjelasan topik-topik yang ditulis di dalam buku tersebut, Revolusi Agama Menuju Negara itu, revolusi agama yang dimaksudkan oleh Buya Hamka dalam buku ini menurut saya setidaknya bisa dimaknai dalam 3 arti atau 3 konteks. Yaitu pertama, bermakna kebangkitan agama di negara-negara yang pada awalnya meminggirkan agama dalam kehidupan secara umum. Kemudian kedua adalah kebangkitan dalam makna pembaruan Islam atau revolusi dalam makna kebangkitan Islam melalui pembaruan Islam yang dibawa oleh para pembaru Muslim di berbagai belahan dunia. Nah, di dalam buku itu Buya Hamka menulis tentang Sayyid Ahmad Khan, Jamaluddin Al-Afghani, Al-Kawakibi, dan sejumlah pembaharu yang lain. Lalu yang ketiga maknanya adalah revolusi dalam makna usaha tiada henti untuk menempatkan agama dalam kehidupan politik atau kehidupan bernegara secara lebih umum, khususnya melalui perjuangan politik kenegaraan. Nah, saya melihat setelah membaca buku tipis yang sebenarnya secara ini tipis ya, tapi maknanya kandungannya luar biasa, sekitar 108 halaman ya. 3 makna revolusi agama dalam konteks ini sebenarnya saling terhubung. Dan yang menarik, Buya Hamka kemudian berusaha untuk menjelaskan kepada kita semuanya tentang situasi kontestasi ideologi yang dialami Indonesia pada zaman itu, kira-kira 70 tahunan yang lalu, berarti 7 dasawarsa yang lalu. Nah, yang lebih menarik lagi adalah dalam usaha untuk melakukan kontekstualisasi terhadap kasus atau apa yang terjadi di Indonesia itu, Buya Hamka selalu melakukan perbandingan atau setidaknya kontekstualisasi dengan kasus-kasus di berbagai negara Muslim. Nah, karena itu di awal-awal buku ini menjelaskan tentang konteks dunia Islam secara umum 70 tahun yang lalu ya. Nah, yaitu Buya Hamka melihat ada 2 pokok masalah yang dihadapi pada era 1940-an, yaitu ekstremisme dan kontroversi peran agama dan agamawan dalam politik. Nah, dalam kaitannya dengan ekstremisme misalnya, Buya Hamka melihat di negara-negara Muslim dimanapun selalu ada kelompok yang memiliki sikap keras untuk memaksakan keinginannya kepada masyarakat maupun negara dan bersifat anti pemerintah karena pemerintah dianggap lamban mengambil sikap dalam menangani aneka persoalan. Nah, ini menurut Buya Hamka selalu ada dalam setiap masyarakat, tak terkecuali masyarakat Islam. Kalau kita perhatikan, memang Buya Hamka memang tidak secara eksplisit menyebut hal semacam ini sebagai ekstremisme. Betapapun kata ekstremisme itu muncul ya, tetapi definisi yang lebih rigid memang tidak muncul. Tetapi dari cara pengungkapan bisa disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang beliau sebutkan itu sebagai wujud ekstremisme. Nah, pada era itu salah satu wujudnya adalah adanya pembunuhan sejumlah pemimpin dunia Islam. Saya kira juga termasuk belakangan kemudian sejumlah pemikir Islam yang juga mengalami pembunuhan ya. Nah, atas peristiwa-peristiwa seperti ini, Buya Hamka kemudian mengungkapkan dalam kutipan langsung, beliau mengatakan jalan sebabnya pembunuhan hampir sama, yaitu dari golongan ekstrim yang merasa pemimpin-pemimpin tersebut terlalu lambat mengambil sikap dan mereka meminta hantam saja. Nah, ini disebutkan di halaman 5 dari buku tersebut. Nah, seiring atau kurang lebih sama maknanya dengan pernyataan ini, Buya Hamka melihat di berbagai tempat selalu ada kelompok-kelompok yang menginginkan agenda mereka tercapai secara instan, secara seketika, dan karena ketidaksabaran mengikuti proses,
sehingga ditempuh metode kekerasan sebagai jalannya. Nah, jadi ini konteks 70 tahun yang lalu ya, Buya Hamka bercerita tentang ekstremisme yang terjadi di dunia Islam atau negara-negara dengan penduduk muslim besar. Lalu dalam hubungan agama dan agamawan dan politik, Buya Hamka menyorot bagaimana dinamika hubungan agama dan politik ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk melihat ekstremisme. Nah, gitu. Maknanya begini, kalau bicara tentang bagaimana Islam atau agama kaitannya dengan politik, itu ada sikap-sikap yang ekstrim, ada juga sikap tengahan. Tadi Buya Azra sudah melihat tentang bagaimana praktek politik wasatiyah yang dipraktekkan oleh Buya Hamka. Maka dari buku yang ini, buku Revolusi Agama ini, saya melihat Buya Hamka menjelaskan sikap ekstrim dalam politik yang dimaksud itu misalnya adalah menganggap politik sama sekali terpisah dari agama. Dan di satu sisi ekstrim itu ya, tapi ada juga ekstrim yang lain, yaitu menjadikan agama sebagai topeng untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Nah ini. Nah, saya menyimpulkan bahwa meskipun zaman bergerak demikian cepat, dua isu penting yang dikemukakan oleh Buya Hamka di atas ternyata masih menunjukkan relevansi yang sangat tinggi pada hari ini. Dan dengan jelas kita melihat ini menjadi bagian dari kehidupan kita zaman ini. Lalu bagaimana kalau kita melihat konteks Indonesia? Dari yang saya baca dari buku tersebut, Buya Hamka melakukan identifikasi adanya pertarungan 4 ideologi besar pada zaman pasca kemerdekaan. Nah, nanti kita lihat dalam konteks hari ini seperti apa. Nah, maka jika dilakukan kontekstualisasi pada kondisi Indonesia, Buya Hamka berbicara tentang pertarungan 4 ideologi besar pada zaman pasca kemerdekaan itu dengan mengatakan beliau mengatakan, dengan terus terang harus kunyatakan penglihatan mataku sendiri bahwasanya di Indonesia sekarang ini terjadi perebutan kedudukan di antara faham-faham besar. Pertama adalah Islamisme modern, kemudian nasionalisme dengan dasar filsafat Pancasila, yang ketiga adalah komunisme dengan propagandanya yang keras dan teratur, dan yang keempat adalah sosialisme. Jadi sekitar 70 tahun yang lalu Buya Hamka melihat pertarungan itu ada di antara 4 ideologi ini. Kemudian beliau mengajukan sebuah kata tanya, manakah yang berhak hidup terus dan sesuai dengan bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan kedudukannya di atas arena internasional? Itu pertanyaan beliau, tapi beliau kemudian mengatakan zamanlah yang akan menjawab nanti. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau kita bawa ke dalam konteks hari ini, konteksnya kontestasi ideologi itu saya kira masih ada dan mungkin mengambil bentuk yang berbeda. Mungkin kelompok-kelompok tertentu masih di antara 4 ini juga masih ada dengan mode-mode yang berbeda. Misalnya kalau kita bawa dalam konteks politik di Indonesia ya, ideologi politiknya itu, di ideologi politik ada, kita lihat populisme Islam hari ini misalnya itu, dari empat ideologi besar yang dicandra oleh Buya Hamka pada tahun 40-an itu, yaitu Islamisme modern. Mungkin di sini tidak muncul pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan kelahiran populisme Islam misalnya begitu. Nah, dalam konteks ini kita tempatkan di mana? Maka sebenarnya dari panggung Islamisme modern itu menurut saya ya, itu lalu nanti lahir pencabangan-pencabangan yang cukup banyak. Karena kalau kita perhatikan tentang aneka ideologi dan gerakan Islam di Indonesia saja pada akhir-akhir ini atau belakangan ini di era kontemporer, kita dengan mudah bisa melihat bahwa kelompok-kelompok katakanlah yang disebut dengan konservatif itu pun sebenarnya tidak steril dari modernisme. Maka Islamisme modern ini menurut saya pada zaman ini masih sebagai sebuah kategori besar, ideologi besar ada, tapi memang bentuk dan turunannya sangat banyak gitu. Nah, itulah yang kita lihat dan itu
mempengaruhi pertarungan terhadap ide-ide yang sangat beragam. Kemudian nasionalisme dengan filsafat Pancasila misalnya, saya kira hari ini dengan jelas kita bisa melihat bagaimana Pancasila ini diperdebatkan demikian rupa oleh aneka kelompok, dan ada kelompok-kelompok tertentu dalam Islam yang berusaha untuk melakukan reduksi, bukan reduksi ya, tapi mungkin falsifikasi terhadap Pancasila sebagai dasar negara dengan mengajukan aneka ragam alternatif. Maka di berbagai konteks kita juga sering melihat bagaimana Buya Hamka sering diajukan sebagai argumen oleh kelompok tertentu untuk menolak Pancasila. Nah itu, jadi rupanya ada juga yang menjadikan prinsip atau pandangan-pandangan Buya Hamka tentang Pancasila itu sebagai backing untuk menolak pandangan mereka. Menurut saya kalau kita ikuti, sebenarnya pandangan Buya Hamka terhadap Pancasila masuk dalam kategori moderat tadi itu, karena memang mungkin ada perubahan dari masa tertentu ke masa yang lain, dan mungkin ada potongan-potongan masa tertentu itulah yang diambil oleh kelompok-kelompok penolak Pancasila itu dengan menjadikan pandangan Buya Hamka sebagai legitimasi. Nah, tentang Pancasila, maka Buya Hamka melihat meskipun ada pertarungan yang demikian rupa itu, tapi ada optimisme yang beliau sampaikan ya. Misalnya beliau mengatakan Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan Pancasila. Nah, dan segala hasil perjuangan kemanusiaan beribu-ribu tahun telah dikumpulkan menjadi satu ikatan, dan ikatan itu dijadikannya sebagai suluh untuk melalui zaman-zaman depannya yang sangat sulit. Nah, kemudian Buya Hamka bicara tentang persatuan kebangsaan yang kuat, karena dengan dasar persatuan kebangsaan yang kuat itulah akan terjamin kemerdekaan. Kemudian ada persatuan tadi, ada kemanusiaan, tapi yang paling penting adalah, lalu Buya Hamka menyatakan, dan teras tunggal dari itu semuanya, dia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang tidak hanya terlingkung dalam satu agama, memberikan kesempatan kepada semua warganya mengejar kemajuan hidup dan kekuatan batin, ketinggian susila, dan mencari yang lebih sempurna dengan tidak menghilangkan pegangan asli dalam hati yang senantiasa dicari oleh manusia beribu-ribu tahun. Nah, jadi Buya Hamka melihat ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi akar dari semua prinsip kehidupan di Indonesia. Tapi yang menarik adalah ketuhanan yang Maha Esa itu bukan berarti hanya satu agama tertentu, dan ini maknanya pengakuan terhadap kemajemukan di Indonesia. Nah, maka bentuk kontekstualisasi yang bisa kita lakukan adalah apa yang sekarang ini kita saksikan bersama-sama dalam panggung politik Indonesia, tidak hanya juga panggung politik, juga panggung keagamaan. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari pikiran-pikiran Buya Hamka, terutama dalam buku Revolusi Agama Menuju Negara ini, sehingga kita bisa mengetahui bahwa problem ini sebenarnya sama sekali, problem yang sekarang kita lihat di Indonesia sama sekali tidak baru. Akar-akarnya sudah ada sejak lama, tapi yang paling penting adalah perubahan-perubahan mode atau mungkin geopolitik yang perlu kita perhatikan, sehingga di dalam memecahkan persoalan-persoalan seperti ini, termasuk kontestasi ideologi ini, kita bisa mengambil jalan yang lebih baik. Saya kira begitu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.